Tadi Anda juga mengatakan bahwa BI mungkin saja akan lebih mengambil aksi mungkin untuk menurunkan adalah di tahun depan, begitu ya. Sebenarnya secara trendline tahun depan terkait mengenai suku bunga ini seperti apa sih? Karena kan kalau level yang sekarang sebenarnya sudah cukup banyak penurunan ya, walaupun kita belum kembali ke level 4% dulu mungkin ya beberapa tahun lalu. Ini seperti apa kalau dilihat dari mungkin aksi moneter BI yang akan diambil dalam jangka panjang nih Pak Albert? Oke, mungkin saya melihatnya cuma satu sih, selama pertumbuhan ekonomi kita sesuai dengan janji pemerintah lah, target pemerintah istilahnya ya. Target itu kan ke arah 6% tahun depan atau mungkin 8% ya kalau targetnya Pak Presiden itu kan selama itu bisa tercapai dengan tanpa adanya monitoring easing dari Bank Indonesia, saya pikir itu merupakan hal yang positif kalau memang bisa. Tapi mandatnya Bank Indonesia kan selama ini juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan ini jangan sampai nanti ketika terlalu agresif menurunkan suku bunga, itu menyebabkan rupiah kita terdepresiasi. Otomatis kita harus melihat juga, dikaitkan juga dengan kondisi global. Kalau The Fed sudah sampai detik ini tidak menurunkan lagi, misalnya nanti Desember dia menahan, tapi kalau Bank Indonesia tetap menurunkan suku bunga, nah itu kan takutnya nanti nilai rupiah kita akan terdepresiasi. Ketika terjadi depresiasi, udah pasti nanti angka inflasi kita naik, karena kita impor dari US dollar. Kemudian nilai valuasi dari pasar saham, pasar obligasi juga pasti akan turun juga, karena memang rupiah ini sangat krusial terhadap semua instrumen aset. Jadi kalau saya melihat tahun depan ada ruangan untuk Bank Indonesia tetap untuk menurunkan suku bunga asal kondisi globalnya tercapai. Memang seluruh dunia rata-rata menurunkan suku bunga. DXY-nya juga ikut melemah misalnya, for whatever reason, mungkin US-nya dengan kondisi yang sekarang uncertainty-nya lumayan tinggi itu, nilai dolarnya tertekan juga terhadap seluruh mata uang asing yang di dunia, itu menyebabkan kita mungkin ada ruang untuk menurunkan suku bunga. Dan mungkin saya juga melihat ketika program-program pemerintah ini masih belum bisa mampu untuk menggenjot pertumbuhan, sehingga perlu dilakukan upaya Bank Indonesia untuk melakukan penurunan suku bunga. Saya pikir mungkin di momen itulah Bank Indonesia akan mulai menurunkan suku bunganya. Sektor-sektor khususnya di saat ini ya, di saat momentum mau menuju ke akhir tahun gitu ya, kemudian dilihat aksi dari investor asing, mereka kemana begitu ya, melihat bagaimana pola yang terbentuk. Ini apa sih yang sebenarnya, kalau dari sisi sektor apa yang mungkin sekarang bisa lumayan dilihat, potensinya lumayan besar, atau sektor apa yang justru sebaliknya, yang harus cukup dihindari karena resikonya terlalu tinggi? Mungkin yang dihindari dulu ya, saya melihat ada beberapa sektor yang justru itu sedang istilahnya tuh mengalami ketidakpastian regulasi, gitu ya. Regulasinya berubah-ubah, gitu kan, tiba-tiba dikenain pajak, naik lagi, tiba-tiba yang tadinya nggak ada apa-apa, diterapin pajak lagi, gitu misalnya. Memang saya mengerti kondisinya bahwa pajak ini pasti ada, tapi uncertainty, maksudnya keputusan bisnis dari semua perusahaan kan pasti mengandalkan kepastian hukum dan kepastian regulasi. Nah, ketika terjadi ada shifting atau perubahan atau istilahnya ketidakpastian, itu sektor itu mungkin akan sedikit mengalami gangguan lah saya melihatnya dalam jangka pendek. Jadi sektor-sektor seperti itu mungkin kita harus hindari dulu, tapi sektor-sektor yang mungkin juga terlalu over leverage, misalnya hutangnya tinggi dengan mengandalkan suku bunga atau rupiahnya, nilai hutangnya dalam nilai tukar dolar, dan ketika nanti terjadi pelemahan rupiah ini akan terancam, itu mungkin kita hindari. Justru yang malah kami lihat potensinya cukup bagus, yaitu yang sektor-sektor yang mungkin terkait dengan konsumsi dalam negeri. Ya kan program pemerintah ini pasti akan dieksekusi dan itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan itu mungkin refleksinya ke sektor-sektor yang terkait dengan pangan misalnya. Program-program MBG pemerintah itu kan juga ada benefitnya juga. Kemudian juga dari sektor-sektor yang cenderung defensif misalnya, seperti telco misalnya, yaitu data digital. Kemudian juga mungkin ada beberapa sektor yang sudah mengalami penurunan cukup drastis tadinya, dan sekarang sudah memiliki kelihatan recovery-nya misalnya. Jadi mungkin sektor perbankan ya, itu apalagi mereka juga memiliki exposure langsung ke retail atau istilahnya mass market ya. Ketika terjadi pemulihan ekonomi,
otomatis aset quality-nya ini akan baik dan kita mesti lihat perbankan juga valuasinya murah dan kita melihat juga dividen yield juga lumayan tinggi. Jadi saya pikir dari beberapa aspek perbankan, consumer itu telco itu menjadi pilihan sektor yang kita coba andalkan untuk komoditi gimana Pak? Karena kan ada nih beberapa kan di ujung-ujung kan Betul. emas harganya fantastis sekali gitu ya. Iya. Di sisi lain ada yang justru merosotnya luar biasa gitu ya, seperti coal gitu ya, coal mining. Nah ini seperti apa nih Pak? Ya, emas sendiri kalau saya melihat memang ini fenomena karena memang pemain emas di Indonesia pun juga pilihannya nggak banyak. Tapi kita juga mesti melihat fenomena ini di global bahwa harga emas pun sempat di atas 4.000 ya. Bahkan orang lihatnya udah bisa 5.000 atau mungkin 10.000. Tapi memang kalau dilihat secara kenaikannya, kalau kita berkaca di tahun lalu, angka harga emas sampai harga sekarang itu udah naik 2-3 kali lipat. Jadi memang hal yang sangat-sangat luar biasa naik kenaikannya. Nah, apakah ini bubble atau enggak? Saya pikir selama ada uncertainty ya dalam sisi global misalnya dan ketidakpastian Donald Trump dan ditambah juga sampai data yang terakhir pun central bank di seluruh dunia itu mulai menambah kepemilikan inventornya di emas. Jadi permintaan itu memang dari sisi bank sentral ada, dari sisi retailnya pun juga orang investor pun takut akan ketidakpastian itu mungkin membuat harga emas ini mungkin akan cenderung elevated ya, saya bilang elevated di atas. Tapi apakah bisa naik atau turun lagi semua sangat tergantung dengan ketidakpastian ini. Jadi komoditi emas masih oke, tapi kalau dari sisi coal ya ini juga tergantung dari China itu saya bilang. Kalau komoditi China bagus, mungkin nggak cuma coal, CPO-nya pun juga bisa jalan karena memang banyak sekali kita yang bisa ekspor ke China ini dari sisi yang komoditas. Tapi overall kita nggak bisa cuma lihat sektornya aja, Mbak Maria, karena tugas kita juga melihat nama per nama dari setiap sektor itu ada nama yang bagus, ada nama yang mungkin belum bagus dulu ini. Ada yang namanya emiten perusahaan yang sedang melakukan corporate action, atau mungkin lagi dalam masa ekspansi, atau mungkin dalam masa yang sudah saturated. Jadi kita menghindari beberapa nama. Walaupun mungkin pada sektor itu mungkin nggak terlalu favorable, tapi kita melihat ada opportunity kita juga bisa masuk sih. Oke. Nah kalau di surat utang nih tenor favorit yang mungkin bisa jadi pilihan nih di beberapa bulan atau mungkin untuk jangka lumayan panjang ya menengah panjang ini seperti apa nih? Saya melihat kalau tenor kita sebenarnya durasinya itu strateginya dalam kondisi netral dalam arti kita tidak mengambil yang pendek, tidak mengambil yang paling panjang. Mungkin di tengah-tengah, mungkin kisaran 5-7 tahun. Ya itu yang mungkin masih oke. Kenapa? Karena kita melihat ketika Bank Sentral sudah kelihatannya kita view-nya masih hold dulu nih sampai Desember. Kalau itu terjadi ya mungkin yang biasanya kalau diuntungkan kalau terjadi penurunan suku bunga itu yang pendek atau yang paling panjang sekaligus. Jadi itu yang biasanya paling pendek kan memang langsung reflected ke harga bonds-nya, yang panjang karena durasinya paling tinggi. Tapi ketika terjadi uncertainty atau mungkin flat aja ya mungkin kita neutralize duration di yang medium tenor lah istilahnya gitu, Mbak. Jadi mungkin ke depan kalau memang sudah ada signal the Fed akan menurunkan suku bunga, Bank Indonesia juga mungkin di tahun depan bisa ada penurunan suku bunga, mungkin kita bisa lebih agresif ke durasi yang lebih panjang atau mungkin yang paling pendek sekalian.